Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Alhamdulillah nirabbil alamin. Kula lan panjenengan saged melaksanakan salat subuh berjamaah. Mugi-mugi amal ibadah kula panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, mari bersama-sama menjadikan diri kita selalu menerapkan qalbut syakir, yaitu hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kita ketahui, semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, maka semakin bertambah nikmat yang akan kita dapat. Di samping itu juga, kita senantiasa lisanun dzakir. Lisan kita senantiasa mengingat Allah, zikrullah. Senantiasa mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim. Karena setiap detik kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita, maka jadikanlah kita lisanun dzakir. Setelah sholat, dzikrut, ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum tidur, kita senantiasa dzikrullah, fadhkuruni adzkurkum. Prinsip mukmin itu senantiasa mengingat Allah. Dan yang terakhir adalah zaujatun shalihatun, yaitu menjadikan keluarga kita, istri kita, suami kita menjadi orang-orang yang soleh. Tak luput pula sebagai umat Nabi Muhammad, kita senantiasa mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti di akhirat. Jamaah rahimakumullah, dalam beribadah kadangkala kita mengalami iman yang naik, kadangkala juga mengalami iman yang turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kadangkala iman itu semangat, kadangkala juga iman kita itu juga kadangkala malas.
Maka kata Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW, ada hadis yang beliau ucapkan singkat sekali, yang tercantum dalam hadis Arba'in. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat." Maka Rasulullah cukup berkata, "Hamantum billah summastaqim." Berimanlah kalian kepada Allah, kemudian istiqomah. Yang menjadi pertanyaan, bisakah kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah? Kadang saya pribadi juga belum bisa melaksanakan itu dengan baik. Karena kadangkala kita ini merasa sudah cukup ibadahnya. Saya sudah hidup bertahun-tahun, saya sudah beribadah kepada Allah bertahun-tahun. Apakah kurang cukup saya beribadah kepada Allah? Maka beruntunglah kita yang sering mendatangi majelis ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita senantiasa mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan aku diberikan ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dengan ilmu yang kita dapatkan, kita akan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Beruntung kita. Al ilmu bila syajari, al ilmu bila amali, kasyajari bila samari. Ilmu tanpa diamalkan bagikan pohon tanpa buah. Namun lebih beruntung lagi, setelah kita mendapat ilmu kemudian beramal atau mengamalkan ilmu kita, lebih beruntung lagi kita istiqomah dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Setelah istiqomah, maka yang terakhir, kita memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma khtimna bihusnil khotimah. Ya Allah, kami minta kepadamu kematian yang baik, husnul khotimah. Wala takhtimna bisu'il khotimah. Dan janganlah engkau mematikanku dalam keadaan jelek. Karena belum tentu kita sudah beribadah kepada Allah, kita sudah istiqomah kepada Allah, naudzubillah, kita tidak dimandikan dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kita berharap sekali kepada Allah, ya Allah, akhtimna bi husnul khotimah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa unsur yang menjadikan kita senantiasa istiqomah kepada Allah. Yang pertama, mari menjadikan seluruh ibadah kita, seluruh amal baik kita lillahi ta'ala. Kita niatkan semua yang menjadi kegiatan aktivitas kita di dunia ini menjadi niat untuk Allah, lillahi ta'ala. Kul inna sholat.
sholat kita, inna nusuki, ibadah kita, wa mamati, wa mahyaya, hidup kita, mati kita, lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan semua, jenengan kula mergawe kangge ibadah. Innamal a'malu binniyat. Karena apa? Kalau kita sudah niatkan ibadah untuk Allah, maka seluruhnya akan menjadi istiqomah. Ikhlas. Seperti halnya sholat subuh. Tidak semua orang bisa menjalankan. Karena kita sudah menjalankan dengan ikhlas. Tanpa beban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan aku tidak perintahkan liya'budu, kata Allah, tidak aku perintahkan kalian untuk beribadah kecuali mukhlishina lahuddin, orang-orang yang ikhlas. Makanya kenapa orang berat melakukan sholat tepat waktu itu untuk istiqomah, maksud saya, karena tidak terbiasa melakukannya tidak dengan ikhlas. Kalau ada orang yang mendengar adzan, kemudian seperti wis adzan go be salate, seperti itu ya, berarti mukhlishina lahuddin, keikhlasannya itu dipertanyakan. Ketika hati kita menjadi gelisah ketika belum melaksanakan sholat, itulah tanda-tanda orang yang mukhlis, orang-orang ikhlas. Tapi kalau orang-orang yang tidak hatinya bergetar, bahkan tidak merasakan takut ketika belum melaksanakan sholat, maka ciri-ciri ini bukan orang yang mukhlis. Makanya lillahi ta'ala, semua ibadah yang kita lakukan ini kita niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana kita melakukan ibadah dengan istiqomah, yaitu dengan billah, dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar diberikan istiqomah dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadangkala beribadah seseorang itu bisa dinilai ketika orang itu mampu menjalankan dengan baik ibadah yang dilakukan. Kebaikan yang kita peroleh ini semuanya karena Allah. Jenengan sholat jamaah niki karena pertolongan Allah. Bukan karena kita sombong. Gak ono sholat subuh ning gak aku. Jangan merasa kita apa yang kita lakukan
di dunia ini semuanya karena hasil kerja keras kita. Tidak pernah melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita beribadah dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Makanya ketika ada permasalahan yang datang kepada kita, saya pernah memberikan ceramah tentang mohon kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah, bisabri was sholat, dengan sabar dan sholat. Ada yang menjawab, apa iso sholat iku mengatasi masalah? Apa iso sabar itu mengatasi masalah? Ini yang belum tahu ilmu tentang Islam. Yang dimaksud sholat, yang dimaksud sabar, bukan hanya gerakan. Bukan hanya, kalau istilah sholat sujud ruku, bukan. Tapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memaknai sholat hanya gerakan, tanpa memahami isi bacaannya, tanpa memahami arti-artinya yang kita ucapkan, maka kita tidak akan memahami Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita meminta tolong kepada Allah melalui sholat, bukan hanya memahami gerakannya, tapi juga arti-arti dalam sholat. Sehingga kita akan berpusat kepada Allah. Ketika mengucapkan Al-Fatihah, kalimat-kalimatnya kita hafal. Beribadah, meminta Allah hanya kepada Allah. Meminta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita minta terus kepada Allah pada sholat-sholat 5 waktu kita. Karena apa? Semua yang kita lakukan di dunia tanpa permintaan kepada Allah, tanpa doa kepada Allah, maka menjadi sia-sia. Makanya kita dianjurkan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan setiap pekerjaan. Supaya apa? Supaya mendapatkan pertolongan dari Allah. Supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan seakan-akan lepas dari memahami doa-doa yang kita ucapkan. Kita harus tahu sholat yang kita lakukan ini sudah benar atau belum, tetap belajar. Karena kita hubungannya dengan Allah. Ketika orang sudah memahami bahwa sholat ini mampu menolong diri kita, disitulah letak dia sudah mampu meminta pertolongan kepada Allah. Tapi ketika orang yang seperti saya utarakan tadi tidak paham dengan sholat, maka dia tidak akan connect, tidak akan nyambung. Makanya kita ikutkan billah. Semua amal ibadah kita ikut sertakan dengan kalimat-kalimat Allah. Mudah-mudahan ridho ini selalu milik kita. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Kalimat-kalimat itu sering kita ucapkan. Karena tidak ada kemampuan apapun kecuali kemampuan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Yang terakhir, bagaimana ibadah kita istiqomah? Fillah. Kama amar Allah.
yaitu melaksanakan seluruh ibadah kita ini atas dasar ajaran Islam, atas dasar Quran dan hadis, atas dasar perintah Allah dan Rasul-Nya. Sekarang itu zaman sudah sangat berubah. Makanya kita hati-hati dalam mengamalkan ajaran Islam kalau tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada perintah Allah dan Rasul-Nya, jangan dilakukan. Orang sekarang kan menambah-nambahkan tanpa tahu apakah itu sunnah Rasul, tanpa tahu apakah itu sesuai Al-Quran, sesuai perintah Allah. Makanya ada jamaah atau mazhab Wahabi ya gitu ya, yang dianut oleh orang Arab, sangat hati-hati dalam mengamalkan ajaran Islam. Kalau jenengan ke makam Rasul, saya belum pernah ya, insya Allah kita berangkat nanti. Banyak orang yang berdoa di depan makam Rasul. Di depan makam Rasul itu ada ulama yang menceramai orang-orang yang berlebihan. Berdoa boleh, tapi ketika sudah, mohon maaf, seperti mengambil barang-barangnya ataupun berlebihan, itu dilarang. Makanya dalam Islam itu ada dianjurkannya kehati-hatian. Apakah yang saya lakukan ini sesuai ajaran Islam? Kita laksanakan amalan-amalan kita ini sesuai dengan kemampuan kita. Tidak usah berlebihan. Kalau kira-kiranya tidak dicantumkan dalam Quran dan hadis, maka kita tinggalkan. Kata Rasul, hintam sastum, apabila kamu memegang dua hal ini, maka kamu tidak akan tersesat. Lantadilu abadat. Apa yang kita pegang? Al-Quran. Quran. Wa sunnati Rasulillah SAW. Dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebagai bentuk kehati-hatian kita sering datang ke majelis ilmu supaya dapat ilmu, dapat pencerahan apakah sudah benar ibadah kita ini atau belum. Jangan pernah berhenti. Wong saya aja terus belajar, apakah sholat saya ini sudah benar? Tetap belajar. Karena fillah, dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kita bikin semua kehidupan kita ini lillah, untuk Allah. Dan semua yang menjadi permasalahan kita, billah, kita mohon dan kita meminta kepada Allah pertolongan. Dan yang terakhir, fillah, seluruh amal ibadah kita ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Dan mohon maaf kalau ada salah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan na'imid hamdan syakirin hamdan ni'amah wa ifakil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nari, wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma akfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana dhalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.